Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Rohmah Idealis SE MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Moneter kelas Manajemen A 2019. Tak lupa juga untuk teman-teman sekalian yang berada di rumah masing-masing, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum masuk ke pembahasan materi, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ahmad Rivaldi Zakaria dengan NIM 46, selanjutnya Vivin dengan NIM 26, selanjutnya Putri Regita Permatasari dengan NIM 24, yang terakhir Safinatun Najah dengan NIM 19. Baik, untuk materi kali ini kelompok kami akan membahas mengenai non-bank financial institution atau biasa disebut lembaga keuangan bukan bank. Di antaranya adalah yang pertama yaitu pengertian keuangan lembaga bukan bank. Yang kedua, fungsi lembaga keuangan bukan bank. Yang ketiga, tugas dan wewenang lembaga keuangan bukan bank. Yang keempat, jenis dan produk lembaga keuangan bukan bank. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu prinsip kegiatan usaha lembaga keuangan bukan bank. Pengertian lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank adalah suatu badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan ke dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Tujuan lembaga keuangan bukan bank adalah untuk mendorong perkembangan pasar modal serta membangun permodalan perusahaan ekonomi lemah. Nah, sedangkan menurut surat keputusan Menteri Keuangan RI nomor 38 MK 1V 1972, lembaga keuangan bukan bank atau LKBB adalah semua lembaga atau badan yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat, terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Nah, selanjutnya akan diselanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, fungsi dari lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, memberikan pinjaman kepada masyarakat yang memiliki pendapatan rendah agar mereka tidak terjerat rentenir atau pelepasan uang. Yang kedua, membiayai pembangunan industri dan memperlancar pembangunan ekonomi lewat pembangunan pasar uang dan pasar modal. Yang ketiga, membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang atau jasa. Yang keempat, memperlancar distribusi barang. Dan yang kelima yaitu mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Selanjutnya yaitu tugas dan wewenang dari lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, mengawasi aturan main yang sudah dijalankan dari Forum Stabilitas Keuangan. Membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang atau jasa, memperlancar distribusi barang, mendorong terbukanya lapangan pekerjaan, menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, membantu permodalan pengusaha kecil, memberikan kredit jangka menengah dan panjang kepada perusahaan atau proyek yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta, menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan Indonesia dan badan hukum pemerintah untuk mendapatkan kredit dari dalam atau luar negeri, melakukan penyertaan modal di perusahaan-perusahaan dan penjualan saham-saham di pasar modal, melakukan usaha lain di bidang keuangan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. Dan yang terakhir yaitu menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan yang mendapatkan tenaga ahli dari bidang keuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dan produk lembaga keuangan bukan bank yang dibagi menjadi 7. Yang pertama, lembaga pembiayaan sewa guna usaha atau leasing. Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease, untuk digunakan oleh lease atau nasabah selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembiayaan secara berkala. Yang kedua, ada pasar modal atau bursa efek.
Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Adapun efek artinya surat-surat berharga di dalam pasar modal. Barang yang diperdagangkan tidak seperti pada pasar barang seperti baju, sepatu, tas, tetapi barang yang diperdagangkan berupa surat-surat berharga. Yang ketiga adalah asuransi. Asuransi di sini perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung setelah tertanggung menyepakati pembiayaan sejumlah uang dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pengganti kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan. Yang keempat adalah pegadaian. Perusahaan umum pegadaian adalah salah satu jenis badan usaha milik negara yang menjalankan kegiatan penyaluran kredit kepada masyarakat. Pegadaian adalah salah satu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan barang atau surat-surat berharga. Yang kelima adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang usahanya bergerak di bidang simpan pinjam, yang mana simpan pinjam melakukan usaha penyimpanan dan peminjaman uang untuk keperluan para anggotanya. Yang keenam adalah dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Kegiatan dana pensiun adalah memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan gaji pegawai setiap bulan selama seseorang masih aktif bekerja. Iuran tersebut dibayarkan kembali bila pegawai sudah tidak bekerja lagi atau pada saat pensiun. Yang ketujuh adalah perusahaan anjak piutang. Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama yaitu mengenal dan mengetahui nasabahnya. Maksudnya, lembaga keuangan bukan bank harus mengetahui latar belakang, identitas, dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya. Yang kedua yaitu melaporkan semua jenis transaksi yang dilakukan oleh nasabah, baik itu secara tunai maupun transaksi-transaksi yang mencurigakan. Kegiatan-kegiatan usaha lembaga keuangan bukan bank diantaranya 1. Menghimpun dana dari masyarakat dan menerbitkan surat-surat berharga. Yang kedua, memberikan fasilitas kredit kepada perusahaan swasta dan pemerintah baik jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang ketiga, menjadi perantara bagi perusahaan di Indonesia dan menjadi badan hukum pemerintah dalam pengadaan kredit dalam negeri maupun luar negeri. Yang keempat, menyertakan modal perusahaan dan penjualan saham di pasar modal. Yang kelima, menjadi perantara bagi perusahaan dalam mendapatkan tenaga ahli di bidang finansial. Yang keenam, melaksanakan kegiatan usaha lain di bidang keuangan atas persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.